Pemirsa, lantaran sakit hati karena suami menikah lagi, seorang istri tega membayar eksekutor untuk menyiram suaminya dengan air keras. Pelaku juga mengajak besannya untuk melakukan aksi tersebut. LJ dan dua tersangka lainnya hanya bisa pasrah saat digelandang untuk menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Asahan, Sumatera Utara. Ketiga ditangkap polisi atas kasus penganiayaan berat yang direncanakan terhadap korban Muhammad Irsyad yang tak lain suami LJ. Korban menderita luka bakar akibat disiram air keras oleh seseorang yang belakangan diketahui eksekutor yang disewa oleh istri korban. Sang istri nekat melakukan aksi ini lantaran sakit hati. Suaminya menikah lagi. Saya terniat, Bu, untuk melakukan tindakan kayak gitu, Bu, merencanakan. Kenapa, Bu? Bisa jelaskan sedikit? Ya, saya sakit hati. Sakit hati. Sakit hati kenapa? Sakit hati kenapa? Yang kuat. Sakit hatinya kenapa? Suami ini menikah lagi, enggak sendiri. Oh, suaminya menikah lagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah merencanakan aksi dan menyewa eksekutor. Sang istri berpura-pura mengajak korban untuk makan malam di luar. Dan saat pulang, keduanya sudah ditunggu oleh eksekutor yang langsung menyiram air keras kepada korban. Eksekutor mendapat bayaran dari LJ sebesar 2 juta rupiah. Kembali mengadakan gelar dan rekonstruksi, pra-rekonstruksi terhadap kejadian tersebut. Dan kami pisahkan antara korban dan istrinya, Lely Juliana. Dan di sini kami dapat petunjuk bahwa salah satu pelakunya adalah istrinya, atas nama LJ. Atas perbuatannya, ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Polres Asahan dan dijerat ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Ya, lalu apa perkembangan penyelidikan kasus istri membayar jasa eksekutor untuk menyiram air keras kepada suaminya sendiri? Sudah ada Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Rahmadi. Selamat sore, Pak Rahmadi. Selamat sore. Ya, hingga saat ini proses penyidikan pihak kepolisian sudah seperti apa, Pak? Ya, saat ini untuk ketiga tersangka sudah kita tahan. Untuk LJ selaku istrinya kita terapkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara eksekutor dan besannya kita terapkan pasal 355 ayat 2 Yo pasal 55 ayat 1 ke 1 dari KUH pidana. Ya, Pak Rahmadani, ini ketiga tersangka atau ketiga pelaku ini ditangkapnya kapan nih, Pak, kronologisnya? Itu mereka kami tangkap pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Untuk istrinya pukul 10.00 WIB. Kemudian setelah kita integrasi, mengaku bahasanya dia bekerja sama dengan besannya atas nama NM. Kemudian NM kami tangkap di Aikledong pada hari Senin juga, namun pukul 15.30 WIB. Terus kami kembangkan kasusnya sehingga terhadap eksekutor atas nama RFT alias D kami tangkap sekitar pukul 21.00 WIB. Pak Ramadhani, pelaku atau istri korban ini mempunyai ide menyewa eksekutor dari mana ya, Pak ya? Begini, Pak, pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 10 WIB tersangka LJ berhubungan melalui via telepon dengan besannya atas nama NRM. Membuat ide bahwasanya dia merasa sakit hati sehubungan dengan suaminya telah menikah lagi dengan seseorang wanita kan. Kemudian tanggal 29 disepakatilah bahwasanya akan dilakukan perbuatan tersebut dengan perjanjian si LJ mengirim uang via transfer ke rekeningnya si NRM sebesar 5 juta rupiah. Dan setelah sebelumnya si NRM sudah menghubungi eksekutor dengan akan membayar 2 juta rupiah untuk kegiatan sebagai eksekutor tersebut. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 21 pada saat melintas si korban dengan si istrinya di Dusun 1
air joman. Ya. Kemudian dihentikan oleh si pelaku atas nama si HDFT. Kemudian dipukulkanlah botol bir Guinness itu, kemudian langsung disiramkan air keras itu ke tubuh si korban atas nama ME tersebut. Oke. Berarti ide eksekutor ini dari besan ya Pak ya? Iya, dari besanya. Yang mencari adalah besanya atas nama NRM. Apakah masih ada hubungan saudara ya Pak? Dari Tidak. pelaku maupun korban? Namun si eksekutor adalah merupakan residivis yang sudah kenal sebelumnya dengan NRM karena satu desa di Labunan Batu Utara. Apakah memang murni ini karena sakit hati korban menikah lagi atau memang ada permasalahan lain sebelumnya Pak? Kalau dari yang kami gali dari hasil pemeriksaan dan penyidikan kami lakukan terhadap LG, memang murni adalah sakit hati disebabkan si suami atau korban menikah lagi dengan wanita lain. Apakah memang pelaku ini ada niat membunuh atau hanya melukai saja Pak? Kalau dari keterangan yang kita lakukan penyidikan, bahwasanya tujuan daripada si istrinya atau merupakan tersangka atau otak dari pelaku tersebut ingin agar si suaminya cacat gitu. Berarti memang murni untuk melukai dan membuat luka lama begitu ya, seperti cacat begitu ya Pak ya? Siap. Baik, pasal yang dikenakan Pak? Untuk si istri atas nama LJ kami terapkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan untuk pelaku yang dua lagi atas nama NRM dan HFT alias D kami terapkan pasal 355 ayat 2 U55 KUH pidana. Untuk korban apakah sudah bisa dimintain keterangan Pak atau masih dilakukan perawatan? Sudah bisa kita lakukan pemeriksaan kepada Baik, korban. keterangan dari korban sejauh mana Pak? Apa saja informasinya? Kalau yang kita dapat di hasil penyidikan dari korban, korban kan bermula dia tidak tahu kan gitu. Bahwasanya pada tanggal 29 itu pukul 19 dia diajak oleh istrinya untuk makan di kota Kisarat. Nah, dasar itulah korban tidak merasa curiga kan gitu. Karena setelah pulang dari makan lah kejadian ini gitu. Baik, AKP Ramadhani selaku Kasat Reskrim Polres Asahan, terima kasih informasinya. Selamat sore.